Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Erna Chan. Dan kali ini admin ingin teman-teman latihan lagi bocoran soal SKB terbaru 2020 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian di lingkup Kementerian Pertanian untuk part 2. Buat teman-teman yang belum menyaksikan part 1, linknya ada pada description dan kalian bisa latihan setelah video ini. Tapi sebelum itu bantu subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan berita penting seputar CPNS. Nah, kita mengacu pada Permenpan RI nomor 35 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Total ada 10 nomor soal dan teman-teman memiliki jeda waktu untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Kita mulai ya. Nomor 11. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dengan ijazah paling rendah magister bidang pertanian berkesempatan menempati jabatan fungsional penyuluh pertanian. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ahli utama. Bisa dilihat pada pasal 15 ayat 1 poin F. Jadi untuk ijazah paling rendah magister ya. Selanjutnya nomor 12. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian melalui perpindahan dari jabatan lain memiliki pengalaman di bidang penyuluhan pertanian paling sedikit selama. Jawaban yang paling tepat adalah B. 2 tahun. Jadi untuk jalur perpindahan dari jabatan lain, pengalamannya harus minimal 2 tahun dalam bidang penyuluhan pertanian. Bisa dilihat dalam pasal 15 ayat 1 poin H. Kita lanjut nomor 13. Berapakah batas usia tertinggi bagi PNS yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keterampilan, jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama dan ahli muda melalui perpindahan dari jabatan lain? Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. 53 tahun. Ini perlu teman-teman ingat ya. Untuk batas usia tertinggi bagi PNS yang akan menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keterampilan, ahli pertama dan ahli muda. Dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 1 poin J. Selanjutnya nomor 14. Penyuluh pertanian kategori keterampilan yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma 4 dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali
Jawaban yang paling tepat adalah D. Adapun yang menjadi persyaratan bagi penyuluh pertanian kategori keterampilan untuk dapat diangkat menjadi penyuluh pertanian kategori keahlian adalah: pertama, tersedia kebutuhan untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian. Kedua, ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian. Ketiga, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Keempat, memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian yang akan diduduki. Dan terakhir, berusia paling tinggi sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuannya itu bisa dilihat ya dalam Permenpan RB ini. Nah, untuk soal ini teman-teman bisa lihat pada pasal 16 ayat 1 poin D. Nomor 15. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian melalui promosi ditetapkan berdasarkan kriteria berikut ini kecuali jawaban yang paling tepat adalah D. PNS yang belum menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian. Adapun yang menjadi kriteria pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian melalui promosi adalah: pertama, termasuk dalam kelompok rencana suksesi. Kedua, menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya. Ketiga, memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. Nah, untuk informasi ini teman-teman bisa lihat dalam pasal 18. Nomor 16. Penilaian kinerja penyuluh pertanian bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang meliputi. Jawaban yang paling tepat adalah E. SKP dan perilaku kerja. Dapat dilihat dalam pasal 22. Ini penting ya untuk teman-teman ketahui sebagai penyuluh pertanian. Selanjutnya, 17. Target angka kredit bagi penyuluh pertanian mahir setiap tahun ditetapkan paling sedikit adalah jawaban yang paling tepat yakni B. 12,5. Dapat dilihat dalam pasal 26 ayat 1. Di situ tercantum bahwa target angka kredit bagi penyuluh pertanian terampil adalah 5 dan 12,5 untuk penyuluh pertanian mahir, 25 untuk penyuluh pertanian penyelia. Selanjutnya, nomor 18. Target angka kredit bagi penyuluh pertanian ahli muda setiap tahun ditetapkan paling sedikit adalah, nah jawaban yang paling tepat yakni C. 25. Dapat dilihat dalam pasal 26 ayat 3.
Untuk penyuluh pertanian ahli pertama, angka kreditnya adalah 12,5. 25 untuk penyuluh pertanian ahli muda dan 37,5 untuk penyuluh pertanian ahli madya serta 50 untuk penyuluh pertanian ahli utama. Nomor 19. Capaian angka kredit penyuluh pertanian ditetapkan paling tinggi 150% dari target angka kredit minimal, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, 150%. Bisa dilihat pada pasal 29 ayat 2. Nomor 20. Penyuluh pertanian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi angka kredit berikut. Yang tidak tepat adalah jawaban yang paling benar, yakni pilihan A, 10 angka kredit untuk penyuluh pertanian terampil. Karena jawaban yang paling tepat berdasarkan pasal 27 ayat 1 adalah 4 angka kredit untuk penyuluh pertanian terampil. Angka kredit untuk kategori keterampilan bisa dilihat pada pasal 27 ayat 1, sedangkan untuk penyuluh pertanian kategori keahlian dapat dilihat pada pasal 27 ayat 3. Nah, semoga ini bisa diingat oleh teman-teman ya. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya karena kita akan terus update. Dukung terus channel ini dengan cara like serta share kepada teman-teman sesama pejuang NIP. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.